Baik, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Pagi ini pemirsa di weekend, ya kita akan ngobrol tentang pelayanan rumah sakit di era defisit. Ya ini bersama dengan akademisi ya Fakultas Kedokteran, Dr. Sidarta Mars. Nah ini sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi, Dr. Sidarta. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Sehat selalu. Rekan AFB TV. Iya, ya. Ini harus tetap sehat nih ya. Harus. Nah ini kita berbicara soal pelayanan rumah sakit di era defisit sekarang ini ya. Nah era digital defisit. Nah ini soal kemudahan, tetapi juga tentu di sana-sini ada kekurangan. Ya, Pak Dokter, ini tentu juga kita berbicara kalau soal pelayanan rumah sakit, siapa sih yang mau berkunjung terus ke rumah sakit ya. Nah ini ceritanya tidak ada kerjaan lain nih kalau berkunjung terus ke rumah sakit. Tapi di era sekarang ini kalau kita berbicara soal kesehatan, kesehatan itu sangat mahal sekali. Nah kembali lagi soal pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Kenapa sih rumah sakit itu dibangun? Ya. Soal pelayanan nih Pak Dokter. Jadi kalau tadi pernyataan dari Bapak bahwa rumah sakit orang tidak harus ke rumah sakit, itu salah. Oh, salah ya. Salah. Jadi rumah sakit itu memang harus dekat dengan masyarakat. Itu dulu kuncinya. Jadi orang jangan lagi takut untuk berkunjung ke rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit ada, kemudian didirikan di suatu daerah atau wilayah. Tentunya tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yaitu pelayanannya apa saja? Pada khususnya tentunya di bidang kesehatan. Pada umumnya tentu di bidang lainnya. Karena jangan lupa bahwa rumah sakit pun bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi orang-orang, baik yang di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Oke, Pak Dokter Sidarta, ini tentu juga artinya di saat rumah sakit itu ada, tentu juga didukung dengan bagaimana sumber daya manusianya di dalam. Nah ini berkaitan dengan SDM dan juga ini keseluruhan fasilitasnya seperti apa. Nah ini sejauh ini untuk di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus mungkin di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi. Ya, jadi dengan era BPJS saat ini, jadi rumah sakit yang bisa bekerja sama dengan BPJS adalah rumah sakit yang sudah diakreditasi. Bicara diakreditasi, artinya bahwa rumah sakit itu sudah mempunyai standar. Jadi tidak ada lagi bedanya dengan rumah sakit di Jawa. Ya, jadi kalau dahulu mungkin fasilitas ini kurang, dokter ini kurang. Kemudian apakah rumah sakit berbenah atau tidak berbenah juga kita sulit untuk menilainya. Tapi saat ini tentu sudah tidak. Dengan apa? Dengan bahwa rumah sakit itu sudah akreditasi. Dan akreditasi itu biasanya piagamnya itu dipajang di tempat-tempat umum yang pasien bisa melihat langsung. Sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir bahwa kedatang ke rumah sakit itu apakah di pelayanannya mendapat berbeda, tentu tidak. Tidak lagi seperti itu. Karena eranya sudah modern. Sudah modern, sudah berbeda. Nah, di era modern ini tentunya juga itu persaingan ya. Ini persaingan ya namanya kalau kita berbicara soal rumah sakit ya kebalikannya rumah sehat. Nah, ini soal sekarang ini banyak pilihan, banyak menu yang disuguhkan juga tentunya juga ini dalam tanda kutip ya, kalau kita mau katakan bahwa ada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Nah ini kira-kira seperti apa di era sekarang ini Pak Dokter? Ya, jadi memang ini adalah istilah yang digunakan pada masa lalu. Jadi kita tidak lagi membagi ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit pemerintah, itu tidak ada lagi. Di dalam era BPJS ini kita hanya membagi adalah rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, tipe C, dan sampai tipe D. Itu yang kita bedakan. Nah, rumah sakit pemerintah, khususnya rumah sakit yang di provinsi, tentunya harus mempunyai tingkat tipe yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit di kota ataupun kabupaten. Jadi contoh rumah sakit Kota Kupang, tentu tingkatannya pasti akan dibawa daripada rumah sakit provinsi.
sehingga di situ sistem rujukannya bisa berjalan begitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara soal kesehatan, Pak Dokter, ini menarik sekali nih, dan juga untuk Anda pemirsa, sambil juga Anda menyaksikan obrolan pagi tentang pelayanan rumah sakit di era defisit. Silakan untuk yang belum sempat sarapan pagi mungkin ya, sarapan pagi terlebih dahulu, dan juga seperti yang tadi Pak Dokter bilang, sering-sering kunjungi rumah sakit ya, untuk kesehatan tentunya. Baik, ini soal pelayanan di rumah sakit tipe A sampai tipe D. Ya, kalau untuk di Kota Kupang sendiri, ya ini range-nya tipe apa nih, A sampai AB ya mungkin? Ya, jadi saya ceritakan dulu. Jadi untuk di daerah Provinsi NTT sendiri, memang paling tinggi adalah tipe B pendidikan. Tipe B pendidikan itu ada di Rumah Sakit Profesor WZ Yohanes. Ada tipe B lainnya yang non pendidikan, itu adalah Rumah Sakit Siloam. Ya. Sisa daripada itu rumah sakit dengan tipe di bawahnya. Begitu. Untuk rumah sakit pemerintah sendiri mendapat kebijakan khusus dari BPJS bahwa mereka diakreditasi dengan tipe C. Gitu. Jadi untuk rumah sakit kota, rumah sakit kabupaten itu tidak usah khawatir masyarakat datang ya untuk dekat ke rumah sakitnya, dan mereka secara otomatis sudah distandarisasi dan wajib. Dan itu menjadi tanggungan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oke, baik. Ini tentu juga ini pencerahan juga untuk pasien ya yang datang. Soalnya ada juga nih mungkin pemikirannya ya. Ini pemikiran yang mungkin masih awam, belum terlalu paham tentang soal pelayanan. Nah, di era defisit. Tentunya ini ada juga mungkin yang membandingkan, Pak Dokter, soal zaman old dan zaman now. Ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Ini soal pelayanan di rumah sakit dan juga tentu kemudahan-kemudahan. Nah, kalau yang tahun-tahun kemarin ini, kalau di zaman dulu ada yang namanya Askes. Ya, Askes, terus ada Askeskin. Ya, ini Askeskin itu masyarakat miskin mungkin ya. Nah, sekarang ini ada BPJS. Nah, ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini soal pelayanan kesehatan tentunya. Ini seperti apa Pak Dokter melihatnya? Ya. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya. Dasarnya itu kita sebut ini kita masuk ke dalam era JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Jadi kalau zaman dahulu yang mendapat jaminan secara otomatis adalah yang peserta Askes. Yaitu kita sebut itu namanya asuransi kesehatan. Cuman kalau asuransi itu istilah yang digunakan untuk yang sistemnya adalah mencari keuntungan. Karena itu pemerintah tentunya tidak lagi dan DPR tentunya berpikir tidak untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana cara memberi pelayanan. Makanya diganti dengan nama jaminan. Kata jaminan sendiri artinya wajib untuk memberikan pelayanan. Gitu. Nah, cuman memang ada kendalanya, ternyata bahwa ongkos atau biaya kesehatan ini ternyata mahal. Jadi di luar daripada ekspektasi atau nilai kalkulasi yang sudah dilakukan baik oleh DPR maupun pemerintah. Serta bagaimana masyarakat sendiri ternyata antusiasnya bagus. Mereka tidak lagi memilih pengobatan-pengobatan di luar daripada pengobatan medis. Jadi pilihan utama mereka sekarang adalah pengobatan medis. Oke, ya tentu juga di saat masyarakat lebih memilih untuk pelayanan secara medis. Nah, ini tanggung jawab juga nih, kerja keras dari yang pemangku kepentingan mungkin ya, kalau mau dibilang. Nah, ini bagaimana untuk pelayanan kesehatan ada dan tidaknya, ini masuk nih untuk bagaimana dari misalnya BPJS sendiri, ini bagiannya BPJS nih, ada juga yang tidak. Nah, ini kembali lagi soal kemudahan-kemudahan Pak Dokter, ini bagaimana nih dari masyarakat sendiri, masih bingung juga. Aduh, ini nginapnya, bukan nginap ya, ini pelayanannya di kelas 1, kelas 2 mungkin ya, ini soal obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara BPJS ini, tadi saya bicaranya standar, termasuk obat.
Jadi obat yang diberikan oleh BPJS ini memang sifatnya harusnya masuk ke dalam Fornas. Apa itu Fornas? Fornas itu Formularium Nasional. Nah, siapa yang tentukan? Yang tentukan itu dokter. Jadi dokter-dokter atau tim ahli dari kedokteran di bidangnya masing-masing itu menentukan formularium yang mereka gunakan pada pasien. Jadi tidak ada batasan seharusnya seperti demikian. Tapi ternyata karena tadi antusias yang tinggi daripada masyarakat, jadi mereka memang ada melakukan batasan atas dan batasan bawah, gitu. Jadi batasan itulah yang sekarang sedang dipakai, dan ini menjadi kendala bagi masyarakat memang untuk mendapat pelayanan seperti yang lalu, begitu. Bukan pelayanannya tidak lebih baik, tapi dijawab itu seperti yang lalu. Jadi serasa ada pengurangan. Nah, makanya itu disebutlah defisit itulah. Pengurangan ya. Ini masyarakatnya mesti kerja keras lagi ini. Berarti kalau masuk rumah sakit, kalau sakit ini mikir-mikir juga ya, supaya jaga kesehatan, supaya tidak sakit. Soalnya kalau masuk, aduh defisit lagi ini. Kalau dari rumah sakitnya sendiri Pak Dokter. Nah ini kembali lagi soal pelayanan. Nah ini di saat melayani akan pasien, tentu juga pasien ini membutuhkan haknya. Nah ini haknya, kewajiban ya sudah dijalankan haknya. Nah kesiapan dari rumah sakit itu sendiri Pak Dokter di era defisit sekarang ini seperti apa sih Pak Dokter? Ya, jadi rumah sakit sekarang ini dengan rumah sakit di tipe yang dulu itu tuh berbeda. Jadi di rumah sakit sekarang ini mereka harus terus berkembang. Kalau yang dulu mungkin puas rumah sakit saya dengan tipe seperti ini saya cukup. Kalau yang saat ini memang pasti akan dipacu untuk berkembang dan memberikan pelayanan lebih. Untuk apa? Tentunya untuk menarik minat daripada masyarakat. Masyarakat itu untuk apa? Semakin dekat dengan rumah sakitnya. Jadi kita bisa lihat sekarang kok ada rumah sakit yang lebih mendapat kepercayaan masyarakat dan ada yang mungkin kurang mendapat kepercayaan masyarakat. Soal persaingan ya? Persaingan, betul. Nah, itu dasarnya apa? Ya dasarnya daripada dia punya nilai kedekatan kan dengan masyarakat. Gitu. Jadi di era defisit ini kalau bagi saya ini adalah saatnya untuk rumah sakit membuktikan diri kepada dirinya sendiri dan juga masyarakat bahwa dia tetap ada untuk melayani orang-orang atau pasien. Baik, Pak Dokter, ini juga menarik kembali lagi soal SDM dari rumah sakit itu sendiri di era sekarang ini, apalagi semuanya serba online. Kalau masyarakat juga, pasien juga mau ke salah satu rumah sakit mungkin ya, ini dicek lagi nih, ini kelengkapan apa saja sih, dan soal SDM-nya, ini dokter-dokter ahli mungkin. Nah, soal SDM, ini untuk tenaga medisnya, Pak Dokter melihatnya seperti apa sih untuk perkembangannya mungkin? Karena beragam penyakit nih yang harus ditangani. Ya, kita harus berterima kasih tentunya dengan sistem jaminan kesehatan nasional ini, bahwa sekarang ini memang sudah baru mulai ya. Jadi belum juga sudah berapa tahun, tapi kita baru ingat bahwa ini baru mulai ada pemerataan. Jadi sudah mulai banyak dokter-dokter ahli yang dulunya mungkin terpusat di kota, sekarang sudah mulai menyebar. Kenapa menyebar? Karena di situ adalah keterkaitan dengan pelayanan. Kalau mereka di rumah sakit di Jawa, karena ada sistem BPJS, pelayanannya tentu semakin terbatas. Makanya mereka harus pindah ke daerah-daerah yang belum terlayani. Gitu. Dan sudah tidak ada bedanya lagi. Karena kenapa? Tadi saya bilang, fasilitas, prasarana, dan sarananya itu akibat daripada sistem akreditasi yang ditentukan, maka sudah menjadi standar. Sehingga rumah sakit sudah ada alat-alatnya. Jadi dokter datang pun itu sudah siap. Oke, menarik juga Pak Dokter soal pemerataan di rumah sakit. Melihatnya seperti apa sih soal pemerataan di Nusa Tenggara Timur mungkin ya, khususnya Kota Kupang. Ya, kalau saya lihat, maka yang tadi saya bilang bahasa awal saya adalah baru awal. Jadi ini adalah proses yang akan berlangsung. Pertanyaannya apakah ini proses ini berlangsung baik? Atau berlangsung cukup-cukup saja, atau berlangsung tidak baik, kan begitu ya. Nah, itulah makanya diperlukan pemimpin yang kuat tentunya, dan komitmen kita, baik orang di dalam kesehatan ataupun di luar kesehatan. Oke, nah ini tentu juga untuk mengurangi defisit di sana-sini, tentu juga pemberdayaan dari tenaga-tenaga medis itu sendiri juga sangat dibutuhkan, keahlian tentunya. Nah ini
Pak Dokter sendiri, bagaimana menciptakan calon-calon tenaga medis sendiri? Ya, jadi kalau kami adalah pabriknya. Kenapa saya bilang pabriknya? Karena kami universitas adalah kami yang memproduksi bagaimana dokter-dokter itu yang kelak akan melayani masyarakat. Maka dokter-dokter itu harus dipersiapkan dengan sistem yang saat ini sedang berjalan dan kita mulai ini. Selalu Jadi, update ya? Selalu harus update gitu. Jadi kita memberikan pendidikan yang sudah sesuai. Sehingga nanti ketika dia melayani tidak lagi canggung atau masih kaku. Jadi ketika sudah melayani sudah siap mereka begitu. Jadi kita sudah berikan ilmunya. Oke, baik. Dan tentu juga dengan persaingan-persaingan bukan saja yang ditangani oleh Pak Dokter sendiri, tapi juga ada tempat-tempat yang lain juga nih. Ini seperti apa sih trik-triknya? Ya, jadi persaingan ini kalau saya tidak suka dengan kata persaingan. Karena kalau dalam pelayanan ini kan sistemnya sebenarnya sosial. Jadi kita bukan sistem kapitalis, ya. Jadi atau liberal sehingga mana yang punya modal atau mana yang lebih bagus dan sebagainya itu tidak ada. Kalau dalam pelayanan kesehatan ini sistemnya adalah sosialis. Jadi sosialis di sini maksudnya adalah kita melakukannya untuk tujuan sosial. Jadi bukan persaingan, tapi itu justru rekan kita yang membantu juga. Coba bayangkan, kalau di Kupang ini hanya ada satu rumah sakit. Itu apakah pelayanan baik? Tentu tidak. Oke. Ya, gitu. Baik, soal pelayanan kita masuk kembali lagi. Ini seputar kartu ya, JKN. Nah ini BPJS. Ya, Pak Dokter, tentunya juga ini sekarang ini kembali lagi ada beberapa item yang sudah dikatakan juga terkait apa saja sih tanggungan dan juga ini menyangkut dengan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien ya, dan perbandingan tentunya dari tahun-tahun yang lalu tadi sudah disampaikan soal Askes dan peralihan ke BPJS. Nah ini yang soal anggaran atau seperti apa nih? Defisit anggaran atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada surat mungkin yang banyak beredar di media sosial dan mungkin juga sudah didapat juga mungkin oleh AFB TV juga mungkin pernah membaca dan sebagainya bahwa ada pembatasan. Ya. Pembatasan pelayanan dan itu waktu itu menjadi isu nasional dan sempat heboh ya. Tetapi itu sebenarnya kalau bagi saya itulah kita di sini sebagai tenaga yang ahli mengerti ini harusnya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ya, baik dari pihak rumah sakitnya, BPJS-nya, dan tentunya pemerintahnya. Jadi harus saling berkoordinasi bersama-sama, berbicara yang sama. Nah, sehingga masyarakat yang mendapat pelayanan ini dapat mengerti. Begitu. Karena ini kan menuju ke arah yang baik. Ini kan baru awal. Gitu. Kalau kita awali dengan baik, kita harapkan pada proses dan akhirnya pasti baik. Oke, nah ini soal defisit kembali lagi pelayanan juga terganggu nih. Ya pelayanan juga terganggu, agak terganggu. Nah ini agak terganggunya di saat melaksanakan pelayanan tentunya kepada pasien itu sendiri, hak dari pasien itu yang diutamakan. Nah ini dari pusat tentu di daerah-daerah juga bakal kena nih. Nah ini menjadi salah satu fenomena kalau mau dibilang tanda kutip juga soal pelayanan kesehatan. Pak Dokter silahkan menanggapi. Ya, seharusnya kalau masalah keuangan atau masalah yang berkaitan dengan pembayaran, tentunya seharusnya itu harus dipisahkan dengan pelayanan. Karena pelayanan ini harus yang menjadi utama dan dahulu dulu. Tapi ya kenyataannya? Kan? Nah, cuman memang namanya, terutama ini yang dirasakan, terutama yang di swasta. Atau yang memakai modal sendiri, begitu. Itu memang ada penurunan lah, penurunan dibanding yang lalu. Tapi apakah penurunan ini arahnya buruk? Saya tidak bisa jawab itu. Karena buat saya itu bukan penurunan. Tapi itu kan bahasa media ya. Bahasa media adalah penurunan. Bahasa kami itu adalah penyesuaian. Jadi kalau kata penyesuaian itu artinya kita memberikan batasan atas dan batasan bawah yang tadi. Sehingga nanti akan berjalan pada tracknya. Kalau dia cuma di batasan atas saja, ya kalau negara kita negara yang mampu atau negara kaya, bisa. Tapi kalau kita di batasan bawah saja, masyarakatnya kasihan. Tuntutan masyarakat apakah sesuai dengan kita punya batasan bawah? Makanya itu dicari mana batasan bawahnya, mana batasan atasnya. Sehingga ada keseimbangan. Sejauh ini dalam proses ya Pak Dokter. Nah tentu juga ini peran kuat nih dari pemerintah.
baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk di Nusa Tenggara Timur sekarang ini ya. Sejauh ini seperti apa? Ya, saya lihat ya semuanya pada prosesnya adalah ikut untuk menyukseskan JKN ini, itu dulu. Jadi jaminan kesehatan nasional ini harus sukses. Jadi, dan salah satu suksesnya apa? Ya tentunya dengan memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan itu baik di tingkat rumah sakit sampai di tingkat puskesmas, jangan lupa. Jadi bukan hanya pelayanan itu di rumah sakit saja. Jadi di puskesmas pun itu termasuk pelayanan. Dan itulah peran daripada pemerintah di sini. Jadi pemerintah harus, jadi saya lihat juga ada suatu hal yang aktif yaitu bahwa perbaikan terus. Baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan itu pastinya bukan peran BPJS, karena BPJS kan perannya untuk melayani pasien. Kalau untuk bicara pembangunan dan sebagainya itu bicara peran daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, nah ini kalau kita berbicara soal peraturan-peraturan, nah ini banyak yang diatur nih. Ya betul, Nah, harus diatur. Ya, banyak yang diatur, pusing juga ya soal aturan-aturan. Nah ini kalau kita berbicara soal peraturan JKN sendiri, ini regulasinya juga seperti apa undang-undangnya. Nah ini juga kembali lagi untuk peraturan pelaksananya juga keberpihakan kepada masyarakat. Regulasinya seperti apa ya? Implementasinya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang peraturan atau undang-undang dan sebagainya, harus menguntungkan masyarakat itu dulu. Jadi tidak ada undang-undang yang dibuat untuk menguntungkan pemerintah, itu tidak ada sebenarnya. Karena pemerintah pun bagian dari masyarakat. Jadi pastinya harusnya menguntungkan masyarakat. Tapi menguntungkan masyarakat di sini tentunya tidak boleh merugikan pihak lain. Nah gitu. Jadi pihak lain ini siapa? Pihak lain ini tentunya ada ketersediaan dari anggaran, kemudian fasilitasnya sudah mencukupi. Nah, jadi itulah aturan-aturan itu dibuat. Nah, arahnya tentunya apa? Menjadinya lebih baik. Ya. Kalau aturan dibuat untuk menjadi lebih tidak baik, ya kalau buat saya lebih baik dihapus. Mungkin ada contoh kasus mungkin ya? Kalau untuk kasus aturan yang memang waktu itu sempat ini adalah tumpang tindih. Jadi ada juga misalnya pasien yang sudah mendapatkan BPJS, kemudian dia juga mendapatkan kartu-kartu yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tapi sekarang ini karena tadi yang saya bilang proses, sudah mulai dikurangi itu hal-hal demikian. Jadi tidak lagi double. Jadi dia dibayar juga dalam BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk PBI atau penerima bantuan iuran, dan di lain pihak dia juga menerima kartu-kartu yang ditentukan oleh baik pemerintah pusat melalui Kartu Indonesia Sehat ataupun di pemerintah daerah melalui kartu sejenis begitu. Tapi itu sudah tidak, itu sudah mulai dikurangi. Karena kan kalau ini beban anggarannya. Oke, jadi semuanya satu ya. Satu. Jadi jangan banyak kartu juga. Betul. Kalau banyak kartu ini atur juga susah juga betul, nih. betul. Kembali lagi soal anggaran. Nah ini salah satu penyebab defisit anggaran ini soal penyakit-penyakit kronik yang tinggi. Nah ini penyebabnya ini apa, Pak Dokter? Ya, jadi kalau kita lihat, kalau dibilang penyebab, bukan penyebab, tapi ini justru karena rumah sakit ini semakin dekat dengan masyarakat. Dulu orang-orang yang mungkin kena sakit jantung, kena sakit kanker, mereka takut ke rumah sakit. Kenapa takut? Biayanya sangat tinggi. Tapi dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional ini, masyarakat menjadi pilihan utamanya, saya harus ke rumah sakit dulu. Saya harus cek, benar nggak saya jantung, benar nggak saya kanker. Mereka datang dan ternyata ketika didiagnosa benar, memang itu biayanya sangat tinggi. Tinggi itu dari mana? Itu adalah persentase penggunaan anggaran. Jadi kalau kayak penyakit jantung itu penggunaan anggarannya itu memang cukup tinggi. Dari dana keseluruhan yang dimiliki oleh BPJS. Jadi ini soal penyakitnya ada anggaran yang memang cukup besar juga ya. Sesuai dengan diagnosa dokter juga ya, soal penyakitnya. Oke, baik, ini menjadi satu informasi menarik juga untuk kita juga tetap menjaga kesehatan ya, Pak Dokter. Harus. Ya, ini apalagi kalau sakit, aduh, ke rumah sakit lagi mikirnya ini anggaran lagi nih. Jadi anggaran bukan dipikirkan cuma pemerintah tapi yang sakit juga. Nah, ya ini Oke, bagaimana juga tentang pelaksanaan ya akreditasi rumah sakit. Nah ini seperti apa sih di sekarang ini di Indonesia? NTT Kota Kupang? Ya, jadi kalau di Kota Kupang pada umumnya di Provinsi NTT
ini kita ini sebagai mungkin pasien yang menggunakan JKN ini cukup besar. Nah, jadi rata-rata rumah sakit didirikan di sini, mereka akan mengejar dulu akreditasi. Jadi setelah mereka mengejar akreditasi, maka mereka bisa bekerja sama dengan BPJS. Nah, itu yang mereka kejar dahulu. Salah satu poin ya? Ya, salah satu poin untuk bekerja sama dengan BPJS tentunya harus terakreditasi. Artinya punya standar pelayanannya. Nah, maka dari itu rata-rata di rumah sakit di Kota Kupang dan di Provinsi NTT ini pada umumnya sudah terakreditasi dan sudah bekerja sama dengan BPJS. Oke. Ini akreditasi B ya yang tadi disampaikan. Ya, untuk rumah sakit Prof. VZ Yohanes dan Siloam ya. Oke. Di lain selain dua rumah sakit itu masih di bawah. Di bawahnya. Nah, ini pengaruh akreditasi rumah sakit soal pelayanan mungkin. Tidak ada pengaruhnya ya. Jadi kalau kita bicara apakah rumah sakit tipe C dibandingkan tipe B, rumah sakit tipe C kurang. Oh, tidak begitu cara menilainya. Jadi kalau kita di orang rumah sakit, jadi kita ini selalu menilainya adalah jenis pelayanan yang diberikan. Jadi seperti kita ke rumah makan lah ya. Saya kasih analoginya ya. Kalau ke rumah makan Padang misalnya dengan ke rumah makan bakso, apa ke rumah makan Padang dan bakso berbeda enaknya pasti berbeda begitu ya. Nah, sama lah, maksudnya rumah sakit juga begitu. Jadi pelayanannya itu berbeda. Nah, kalau rumah sakit tipe B memang memberikan pelayanan yang berbeda dengan tipe C. Sehingga ada diagnosa-diagnosa tertentu yang memang tidak bisa lagi dilakukan di tipe C. Dan dia harus naik ke tipe B. Atau bahkan dia tidak harus dilakukan di tipe C, tapi dia harus turun bahkan di puskesmas. Gitu. Ada batas waktu, dokter, untuk akreditasi rumah sakit ini sendiri? Ya, jadi kalau untuk akreditasi rumah sakit ini memang diharapkan untuk tahun 2020 itu memang seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ya sudah diakreditasi tentunya. Jadi sudah cangkupannya itu hampir keseluruhan begitu. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Oke. Nah, sejauh ini nih, kalau target dari pemerintah, nah ini kacamata ya, kacamata dari Pak Dokter sendiri untuk rumah sakit ini pelan-pelan tapi pastinya ini bekerja keras nih untuk meraih status ya, tipe. Nah, ini seperti apa pergerakan mungkin rumah sakit saya lihat yang kalau di bawah tipe B? Saya lihat kalau di Kota Kupang ini dan di Provinsi NTT ini sangat antusias saya lihat. Dengan beberapa seminar, kemudian workshop saya lihat, kemudian dari aktivitas juga di beberapa rumah sakit yang sedang akreditasi, itu saya lihat sangat antusias mereka. Oke. Nah, ini kalau bagaimana nih yang artinya belum sesuai dengan standar rumah sakit yang belum sesuai standar? Oke, jadi kalau di dalam tapi pelayanannya sama nih. Sama betul. Jadi kalau di dalam standarnya itu memang ada dari asosiasi ya. Jadi ada asosiasi kita sebut namanya KARS, ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dalam Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu memang mereka memberikan ada bintang. Jadi kalau pernah lihat mereka punya piagam, itu ada bintangnya. Memang ada yang bintang 5, ada yang bintang 1, bintang 3. Itu maksudnya apa? Bintang itu. Jadi bintang itulah sebenarnya bahwa mereka itu bagaimana kesempurnaannya, begitu. Kalau yang bintang 1 sudah melayani sesuai standar, tapi kesempurnaannya sesuai dengan bintang 1. Kalau bintang 3 berarti sudah melayani sesuai standar, tapi kesempurnaannya bintang 3. Nah, kalau yang paling sempurna selama ini bisa dinilai, yang tentu bisa dinilai adalah sampai bintang 5 saja. Mungkin saja dia pelayanannya sampai bintang 7, bisa saja kan, tidak masalah. Tetapi maksimal yang diberikan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah sampai bintang 5. Nah ini soal mutu pelayanan nih, Pak Dokter. Ini tentu juga ada badan yang mengawasi soal pelayanan rumah sakit ini perannya seperti apa sih, peran fungsi. Nah ini supaya untuk kembali lagi soal mutu pelayanan di rumah sakit. Ya, jadi kalau kita bicara mutu pelayanan di rumah sakit, yang pertama tentunya rumah sakit itu sendiri. Jadi mereka harus punya komisi mutu di dalam rumah sakit. Itu internal kita sebut. Kemudian yang eksternal itu banyak. Pertama dari dinas, kemudian dari pemerintahnya, yaitu bupati atau wali kota atau gubernurnya. Kemudian di bawahnya itu ada dinas kesehatannya. Kemudian setelah itu jangan lupa ada dari pusat juga.
Dari pusat mereka juga menilai. Dan harus memberikan laporan tentang mutu itu. Nah, laporan itu tentunya harus dilakukan nanti monitoring dan evaluasi. Oke. Baik, ini soal monitoring evaluasi. Kalau untuk di NTT sejauh ini di NTT Kota Kupang sendiri seperti apa soal pengawasannya? Ya, jadi kalau saya lihat yang penting itu bukannya dia sudah paling bermutu atau apa, tapi yang paling penting adalah proses menuju hal yang bermutu itu. Kalau mereka punya proses menuju ke sana, artinya setiap tahun, setiap waktu akan semakin baik. Oke. Gitu. Oke, ini banyak mungkin untuk prosesnya ada juga ambil jalan pintas nih. Jadi soal pasiennya, jadi tidak melalui proses. Ya, ini kira-kira seperti apa? Ya, jadi kita harus sadari bahwa ini kan berpengaruh juga terhadap tingkat pendidikan, sosial dan budaya. Kalau di tingkat pendidikan, kalau mereka pendidikannya kurang, ya tentu mereka tidak mengerti. Kita tidak bisa salahkan. Langsung, pasiennya salah nih karena dia tidak ikut jalurnya, tidak ikut rujukannya, tidak ikut ini. Itu tidak boleh juga, karena mereka tingkat pendidikannya kurang. Atau yang kedua, sosialnya. Ya mereka mungkin di dalam daerah, di desa yang mungkin tidak mendapatkan informasi. Ya kita tidak boleh salah. Kita sebagai tenaga kesehatan, dan orang yang mengerti kesehatan, termasuk Pak ini saya anggap sebagai orang yang mengerti kesehatan, harus memberikan informasi terus-menerus. Jangan sampai bosan, ataupun marah bahkan dengan orang seperti itu. Itu adalah saudara kita. Kita rangkul mereka. Nah, ini kembali lagi soal pelayanan. Pilihan nih. Oke, Pak Dokter, bagaimana nih sejauh ini untuk perkembangan soal pelayanan itu sendiri? Nah, ini yang tadi ada ambil jalan pintas nih, ya. Ambil contoh, tidak melalui puskesmas terlebih dahulu. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi memang ada beberapa strategi ya saya sebut ya. Jadi strategi kadang-kadang masyarakat langsung ke rumah sakit ya. Istilahnya kita sebut di sini bahasanya tuh potong kompas ya. Jadi langsung ke rumah sakit. Boleh, boleh. Kita orang namanya melayani ya. Jadi tidak ada kata tidak boleh. Kalau dalam pelayanan itu tidak ada kata tidak boleh. Jadi semua boleh. Tapi tentunya dengan aturan BPJS terbaru, jika tetap memaksakan misalnya untuk melapat pelayanan di rumah sakit dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter dia hanya perlu di puskesmas, tetap diterima, tetapi diberikan pilihan. Tetap mau melanjutkan, kalau mau melanjutkan berarti sebagai pasien umum. Kalau tidak mau melanjutkan berarti dikembalikan ke fasilitas tingkat yang awalnya. Oke. Baik, ini semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Jadi misalnya dari puskesmas terlebih dahulu ya, mungkin ini banyak pertimbangan, tentunya juga didiagnosa dari dokter sendiri untuk dirujuk ya. Jadi harus taat aturan nih, kembali lagi. Baik, Pak Dokter, kita break sebentar dulu ya. Ini obrolan kita makin menarik sekali, dan untuk Anda juga pemirsa, kami segera kembali tetap di Obrolan Pagi.